Kalau di zaman dahulu orang-orang soleh itu menolak jikalau diminta menjadi pemimpin, menolak karena mereka merasa tanggung jawabnya itu besar dan taruhannya ketika rakyat yang dipimpin tidak suka kepada dia karena keburukannya, itu menyebabkan sholatnya nggak diangkat oleh Allah. Maka mereka menahan diri, menolak, mempersilahkan kepada yang lain ketika beliau ditunjuk menjadi pemimpin. Sekarang zamannya sudah terbalik. Kalau dulu orang mundur, saling tunjuk-tunjukan karena tidak ada yang mau menjadi pemimpin, sekarang orang berebut mau jadi pemimpin. Berebut. Belum usia 40 tahun pun terlepas pula. Berebut untuk jadi pemimpin. Padahal taruhannya besar, bukan hanya soal urusan dunia, tapi sampai kepada sholat kita saja pun bermasalah ketika yang kita pimpin tidak suka dengan keburukan kita. Sama dengan keluarga, Pak. Sama dengan keluarga. Misalnya kita pulang ke rumah sore-sore dengan sepatu kerja yang kita lempar kemana-mana, tak ditaruh di tempatnya. Kemudian setelah itu pakaian kerja kita geletakkan saja di sofa ruang tamu. Setelah itu mandi handuknya ngelempar di mana, pakaian kotornya berantakan kemana, sibuk marah-marah minta kopi, sibuk marah-marah kuenya mana, nasinya udah masak apa belum, dengan bahasa yang tidak baik. Kemudian istri tersakiti hatinya gara-gara itu. Kita masuk ke dalam golongan pertama, orang yang salatnya tak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita kullukum ra'in, setiap kita ini pemimpin. Kalaulah bukan masyarakat yang kita pimpin, kalaulah bukan rakyat yang kita pimpin, setidaknya kita pimpin keluarga. Setiap kita pemimpin, terutama jamaah yang hadir ini, semuanya kita bapak-bapak, semuanya kita memimpin. Semuanya kita memimpin, maka penting untuk memperhatikan perasaan orang-orang yang sedang kita pimpin. Itulah mengapa dulu Sayyidina Umar saat beliau menjadi khalifah, setiap hari beliau itu belusukan, tapi belusukannya nggak bawa kamera loh ya. Ini belusukan bawa kameranya. Jadi lebih banyak pamernya dibandingkan amal soleh. Nah, Sayyidina Umar dulu belusukan, tapi setiap belusukan itu beliau dua misinya. Tujuannya, pertama memberikan bantuan, kemudian yang kedua selalu bertanya ke masyarakat dari rumah ke rumah, wahai masyarakat, gimana saya menurut kamu? Saya udah adil apa belum? Saya zalim atau tidak? Menurut kamu saya menjadi khalifah ini jujur atau tidak? Amanah atau tidak? Saya ini dicintai atau dibenci? Pasti bertanya begitu setiap rumah. Karena beliau sadar menjadi pemimpin itu berat, karena salah satu resikonya adalah ketika yang dipimpin tidak suka, tak naik sholat kita itu. Bagaimana celakanya kita di hadapan Allah, karena nanti yang akan ditanya di hadapan Allah pertama kali adalah sholat. Nah, ini ada orang yang sholat, jangankan sampai kepada Allah, jangankan diterima oleh Allah, naik kepada Allah saja tidak. Maka setiap hari misalnya kita kepala rumah tangga, seenggaknya kita kepala rumah tangga, rajin ngobrol sama istri. Nah, apa yang gak disuka dari bapak? Apa? Karena baunya masam. Oke, besok beli parfum. Apa yang gak disuka dari bapak? Karena nadanya tinggi. Oke, besok direndahkan kalau bicara. Apa yang gak disuka dari bapak? Oh, suka marah-marah tidak jelas. Oke, besok akan saya tahan amarah. Apa yang gak suka dari bapak? Uang belanjanya kurang. Oke, besok itu. Ini penting untuk dibicarakan karena sampai berpengaruh kepada bagaimana sholat kita diangkat atau tidak oleh Allah.